Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Mason. Dia adalah pria tangguh yang memulai profesinya sebagai pasukan khusus Amerika dan kerap menjalankan misi berbahaya bersama satuannya. Tapi semua berubah ketika Mason mendapat tugas untuk membunuh Venegas, presiden diktator dari negara bagian Paldonia yang dikenal angkuh bahkan sangat dibenci oleh rakyatnya sendiri. Kala itu, helikopter yang tengah membawa Mason dan rekan setimnya tiba-tiba ditembak oleh militan Venegas yang membuat helikopter tersebut jatuh dan memakan banyak korban jiwa. Namun beruntung bagi Mason, ia yang saat itu hendak diterjunkan dari helikopter akhirnya berhasil selamat dan menjadi satu-satunya personil yang bisa kembali ke satuannya. Insiden yang menewaskan banyak anggota pasukan khusus itu malah dianggap sebagai kegagalan bagi militer Amerika. Kondisi inilah yang membuat Mason diberhentikan dari satuannya dan mau tak mau harus mencari pekerjaan baru untuk menghidupi keluarganya. Mason yang selama ini begitu membenci profesi pekerja kantoran malah mendapat pekerjaan barunya sebagai pengacara. Hal ini jelas membuat Mason semakin menyalahkan keadaan. Terlebih klien yang datang juga selalu membawa perkara kecil yang membuat penghasilannya tak besar seperti ketika menjadi pasukan khusus. Hal inilah yang membuat Mason kerap diremehkan oleh istrinya sendiri. Wanita bernama Jessie itu kini mulai memandang rendah suaminya hanya karena penghasilannya tak sebesar seperti sebelumnya. Berbeda dengan putri mereka, gadis cilik bernama Casey malah semakin menyayangi ayahnya karena sekarang bisa dekat dengannya, termasuk selalu bisa mengantar dan menjemputnya ke sekolah. Mason yang mengetahui Casey kerap dijahili oleh teman sekolahnya lalu meminta putrinya itu untuk lebih berani melawan temannya tersebut. Bahkan Mason juga sampai memberi arahan pada Casey untuk mengajar teman yang jahil itu tepat di tenggorokannya. Agaknya Mason benar-benar tak ingin jika putri kecilnya itu mendapat perundungan di sekolahnya. Nah, penghasilan kecil jelas membuat Mason harus mencari cara agar ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan jika memungkinkan, ia pun berharap agar bisa kembali ke dunia militer. Hal itu juga yang dikeluhkan oleh Mason di hadapan teman lamanya yang bernama Early. Merasa iba dengan kondisi yang dialami oleh Mason, Early yang memiliki usaha di bidang keamanan lalu memperkenalkan kawan lamanya itu dengan bisnisnya tersebut. Di markasnya, Early menjelaskan tentang perusahaan yang ia beri nama sebagai CDI atau singkatan dari Contracted Defense Initiative, di mana perusahaannya bergerak di bidang keamanan swasta dengan 80% kontrak korporat yang telah dijalani sejak awal berdiri 7 tahun lalu. Progres bisnis keamanan yang sangat menjanjikan ternyata telah membuat CDI mampu berkembang dengan sangat pesat. Bahkan Early menjelaskan jika dirinya saat ini telah memiliki banyak aset termasuk semua persenjataan dan para pekerja dengan latar belakang militer yang dimilikinya. Mendengar penjelasan tersebut, Mason yang selama ini begitu mencintai dunia militer jelas merasa terpukau dengan bisnis yang dijalankan oleh kawan lamanya itu. Bak gayung bersambut, Early yang mengetahui hasrat terbesar dalam diri Mason lalu menawarinya pekerjaan di CDI. Setidaknya dengan cara itulah ia bisa membantu kawan lamanya untuk menyalurkan bakat yang dimilikinya. Kemudian Early memaparkan tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh Mason, di mana ia hanya perlu mendampingi seorang jurnalis yang juga seorang janda, di mana dia akan mewawancari seorang tokoh besar yang tak lain adalah Venegas. Mendengar nama tersebut, Mason yang pernah mengalami masa kelam dengan satuannya dulu jelas menolak mentah-mentah tawaran Early. Terlebih Venegas juga diketahui menjadi dalang di balik insiden penembakan helikopter kala itu. Namun Early yang tak mau menyerah kembali menjelaskan tentang tugas yang akan dijalani Mason, di mana nantinya semua fasilitas telah ia siapkan dengan sangat baik. Bahkan Venegas pun disebut-sebut siap menjanjikan keselamatan anggota CDI termasuk keamanan dari jurnalis itu sendiri. Dengan kata lain, semua fasilitas telah terjamin dan Mason hanya perlu memastikan keselamatan dari sang jurnalis saja. Mulai dari awal memasuki wilayah Paldonia hingga keluar dari negara bagian tersebut. Meski awalnya terus menolak tawaran Early, namun setelah Mason mengetahui upah sebesar $20.000 atau 300 juta rupiah, seketika itu juga ia langsung menerima pekerjaan tersebut. Nah, di sisi lain, pertemuannya dengan Early ternyata telah membuat Mason terlambat untuk menjemput Casey. Teman jahil yang telah dihajar oleh Casey ternyata adalah anak dari seorang pengacara besar. Alhasil, kini Mason pun dimarahi habis-habisan oleh Jessie.
Wanita itu menyatakan jika dirinya sangat kecewa pada Mason. Bukan hanya sekedar pekerjaan yang dinilai remeh, tetapi Mason juga dianggap telah mengajari Casey dengan aksi kriminal. Seolah tak bisa meredam amarahnya, Jesse lalu memutuskan untuk berpisah sementara dengan Mason. Setidaknya dengan cara itulah ia berharap agar mereka bisa saling introspeksi satu sama lain. Mendapati sikap yang kurang menyenangkan dari Jesse, Mason akhirnya semakin yakin untuk mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh Early. Namun seperti istri yang menyebalkan pada umumnya, Mason yang hendak berpamitan pada Jesse malah dilarang untuk pergi oleh istrinya itu. Ia berkilah jika pekerjaan di bidang keamanan bisa saja merenggut nyawa Mason dan membuat putri mereka kehilangan ayah yang dicintainya. Konyolnya lagi, Jesse juga berharap agar Mason bisa tetap menjadi sosok suami dan ayah pada umumnya, bahkan meski Mason harus menganggur sekalipun. Mendengar perkataan Jesse, Mason yang terlanjur kesal akhirnya menyindir soal profesi pengacara yang sempat diremehkan oleh istrinya tadi. Ia kemudian meninggalkan rumah untuk memulai pekerjaannya di CDI tanpa sedikit pun meminta persetujuan dari istrinya. Di hari yang telah ditentukan, Mason menemui Claire, sosok jurnalis yang akan mewawancarai Venegas. Setelah memperkenalkan dirinya, Mason lalu membawa Claire menuju ke bandara untuk menaiki jet pribadi yang telah disediakan oleh Presiden Paldonia itu. Dalam penerbangan, Mason dan Claire sempat membicarakan tentang lokasi tujuan mereka, yang mana Paldonia dikenal sebagai ladang gas alam sekaligus penghasil minyak terbesar di dunia. Fakta itulah yang menjadi alasan Claire begitu tertarik untuk mewawancarai Venegas secara langsung. Terlebih lagi Presiden Paldonia itu juga diketahui belum pernah sekalipun mau bertemu dengan jurnalis, kecuali sekarang ini. Tak mengherankan bila Claire pun sangat bersemangat untuk menjadi salah satunya jurnalis pertama yang bisa bertemu langsung dengan Venegas. Setibanya di Paldonia, Mason dan Claire langsung disambut oleh Venegas beserta anak buahnya. Di luar dugaan, Venegas yang selama ini dikenal sebagai diktator dan presiden yang kejam ternyata memiliki pembawaan yang begitu ramah, santuy, dan tak jarang membuat lelucon untuk mencairkan suasana dalam pertemuan mereka. Venegas ternyata juga telah mengetahui profil dari setiap orang yang ditemuinya, tak terkecuali dengan Mason. Presiden Paldonia itu ternyata telah lebih dulu mempelajari profil dari sang mantan pasukan khusus. Tak mengherankan bila Venegas pun turut mengetahui soal insiden penembakan helikopter yang membuat Mason kehilangan pekerjaan di satuannya. Dalam perjalanan, Mason dan Claire sempat dikejutkan dengan pemandangan para warga di sekitar tempat yang mereka lewati. Venegas yang begitu ramah dan baik ternyata malah dipandang remeh oleh rakyatnya sendiri. Warga di sana bahkan tak segan untuk menunjukkan rasa kebenciannya pada sosok presiden mereka. Tak hanya itu, Mason dan Claire juga kembali dibuat terkejut oleh perlakuan yang mereka terima. Namun bukan sikap aneh yang ditunjukkan oleh warga lainnya, melainkan iringan mobil Venegas yang kini malah mendapat serangan dari kelompok pemberontak. Mason yang memiliki latar belakang sebagai anggota pasukan khusus langsung mencoba upaya penyelamatan pada Venegas dan Claire. Melalui aksi heroiknya, satu demi satu kelompok pemberontak pun mampu ia tumbangkan. Alhasil, Venegas dan Claire berhasil selamat. Secara mengejutkan, aksi penyerangan yang dilakukan tadi ternyata bukan ditujukan untuk menebar teror di Paldonia, melainkan insiden tersebut dilakukan oleh kelompok pemberontak untuk melakukan sebuah kudeta. Dengan kata lain, di luar sana telah ada pihak tertentu yang menginginkan lengsernya Venegas dari kursi Presiden Paldonia. Karena alasan itulah, Venegas kini semakin berambisi untuk menjalani sesi wawancara dengan Claire. Tujuannya sudah pasti cuy, adalah agar seluruh dunia tahu fakta sesungguhnya yang terjadi di Paldonia. Di tengah perjalanan mereka, Mason sempat menghubungi CDI melalui telepon satelit untuk melaporkan kondisinya. Early yang mendengarnya pun langsung mengerahkan timnya untuk melakukan penjemputan menggunakan helikopter. Tak jauh berbeda dengan Venegas, ia pun turut meminjam telepon satelit milik Mason untuk menghubungi istana kepresidenan. Namun kondisi istana ternyata sedang dalam masa persiapan pelantikan presiden yang baru. Yang lebih mengejutkan, sosok yang diam-diam melakukan kudeta tak lain dan tak bukan adalah keponakan Venegas itu sendiri, yaitu bernama Johnny.
Namun Johnny tidaklah sendirian, ia menjalankan praktik kudeta dengan dibantu oleh petinggi lainnya yang bernama Jenderal Martinez. Venegas yang mengetahui tentang kebusukan keponakannya sendiri justru memilih untuk bersikap natural. Bahkan ia juga tahu betul siapa saja sosok yang membuat Johnny si polos berubah menjadi pembelot dan berlagak layaknya pemberontak. Meski begitu, Venegas tetap memiliki caranya sendiri untuk menyadarkan keponakannya. Bahkan ia masih bisa bersikap cukup tenang walaupun nyawanya sendiri mungkin akan menjadi taruhan. Tak lama kemudian suara helikopter pun terdengar di atas. Namun itu bukan helikopter yang dikirim oleh CDI, melainkan helikopter milik orang-orang suruhan Johnny yang ingin memburu Venegas. Mason yang menyadari pun segera membawa Claire berlari mencari tempat berlindung. Hingga kemudian aksi baku tembak pun terjadi dengan begitu sengit. Keberuntungan agaknya masih berpihak pada Mason dan Claire. Mereka yang saat itu terpojok akhirnya berhasil selamat setelah Venegas muncul dan menembak matoy salah satu orang suruhan Johnny. Nah, di sisi lain, bangkai helikopter yang sempat jatuh kini tengah dikerumuni oleh Johnny dan beberapa anak buahnya. Tak lama muncul pria lainnya yang diketahui bernama Cohors. Ia merupakan mantan kolonel di Satuan Militer Afrika dan kini membangun bisnis keamanan dengan beberapa tentara bayaran yang ada di sana. Sosok inilah yang menjadi orang suruhan dari Johnny dan Martinez. Dari sini juga terungkap bahwa ternyata Cohors dan Johnny telah menjalin kesepakatan di mana mantan kolonel itu ingin menjadikan Johnny sebagai presiden semata agar ia dan beberapa kliennya bisa mengeruk kekayaan bumi di tanah Paldonia. Nah, di waktu yang sama, Mason dan Claire kini telah sampai di salah satu desa bernama Sabrina. Di tempat itulah Venegas melalui masa kecilnya hingga tumbuh dewasa dan menjadi seorang presiden seperti sekarang ini. Menariknya, warga di desa Sabrina ternyata memiliki sikap yang jauh berbeda dengan warga kota di Paldonia. Di desa Sabrina, Venegas disambut dengan sangat meriah oleh warga di sana. Tak terkecuali dengan sang kepala desa yang merupakan teman masa kecilnya. Di tempat itulah sesi wawancara mulai dilakukan. Claire menjalankan tugasnya untuk mewawancarai Venegas, sementara Mason menjadi kameramen dengan menggunakan ponsel milik jurnalis itu. Dalam wawancara tersebut, Venegas mengungkapkan semua hal yang selama ini tak pernah diekspos oleh media, di mana Paldonia memiliki sumber daya alam yang menjadikannya sebagai incaran dari banyak perusahaan raksasa yang ada di dunia. Hal itu dikarenakan tanah Paldonia mengandung lantanida, jenis logam paling berharga di dunia yang digunakan sebagai komponen inti dari berbagai alat elektronik teknologi baru, seperti ponsel, tablet, mobil listrik, hingga mesin MRI. Alasan itulah yang membuat banyak perusahaan besar ingin berinvestasi di tempat tersebut. Namun sayangnya mereka malah hanya menawarkan harga yang sangat murah untuk setiap lantanida yang mereka ambil. Karena kondisi tersebut, Venegas mau tak mau harus pasang badan demi bisa melindungi rakyat dan sumber daya alam di negaranya. Tak mengherankan bila Venegas pun kerap mendapat ancaman dari banyak pihak, termasuk kudeta dari keponakannya sendiri yang ingin melengsarkannya. Tujuannya sudah pasti agar pintu investasi terbuka untuk sejumlah pihak yang ingin mengeruk lantanida dengan harga yang sangat murah. Namun tak seperti penguasa negara pada umumnya yang menyerah karena iming-iming uang dan jabatan, Venegas justru dengan tegas menyatakan sikapnya untuk tetap mempertahankan tanah kelahirannya dari investasi pihak-pihak jahat yang ada di luar sana. Bahkan meski keselamatan dirinya pun turut menjadi terancam. Melihat sendiri bagaimana sikap heroik yang ditunjukkan oleh Venegas, Mason dan Claire yang awalnya acuh dan menilai Venegas sebagai sosok penguasa diktator, kini malah terkesima dengan kesungguhan pria tersebut. Bahkan keduanya kini bertekad untuk membantu Venegas mengungkapkan kebenaran dari Paldonia yang selama ini tak pernah diketahui oleh masyarakat dunia. Esok harinya, Mason yang merasa tugas kliennya sudah cukup dalam mewawancarai Venegas lalu mengajaknya untuk kembali pulang meninggalkan Paldonia. Namun baru juga bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Cohors dan anak buahnya datang untuk mencari Venegas. Claire yang saat itu mencoba kabur malah tertangkap oleh komplotan Cohors.
Alhasil, mau tak mau Mason dan Venegas pun harus pergi ke ibu kota Puerto Santiago demi bisa menyelamatkan jurnalis tersebut. Dalam perjalanan mereka, Mason sempat mengungkapkan tentang tujuannya datang ke Paldonía. Ternyata ia tak hanya ditugaskan untuk mengawal Claire saja, tetapi juga untuk membunuh Venegas. Tentunya semua itu juga atas andil komplotan pemberontak asal Afrika yang menjadi klien dari CDI. Mendengar hal tersebut, Venegas pun memaklumi sikap Mason yang memilih bekerja dengan CDI. Terlebih ia juga dulu disebut-sebut sebagai dalang di balik insiden penembakan sebuah helikopter. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya. Venegas ternyata bukanlah sosok yang memerintahkan penyerangan terhadap helikopter militer Amerika, melainkan insiden tersebut diotaki oleh komplotan kohor sendiri, yang mana mereka melakukan aksi tersebut hanya untuk mengeruk persediaan minyak di Paldonía. Mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi selama ini, Mason yang awalnya begitu tunduk pada tugas yang diembannya, malah kini lebih berpihak pada Venegas dan menyatakan keputusannya itu pada si Early. Di luar dugaan, Early ternyata juga memiliki sikap yang sama dengan Mason. Ia diketahui baru saja memutuskan kontrak dengan komplotan Afrika Selatan yang notabene dikendalikan oleh Cohors, dan menyatakan untuk tetap mendukung keputusan Mason. Keesokan harinya, pertemuan pun dilakukan oleh Venegas dengan seorang pemimpin bayangan partai oposisi bernama Eduardo. Dalam pertemuan tersebut, Venegas menyusun rencana penukaran dirinya dengan Claire, di mana nantinya ia ingin mendapatkan dukungan dari Eduardo dan semua pengikutnya. Ide tersebut ternyata disambut baik oleh Eduardo. Mereka lalu memulai semua rencananya bersama dengan Mason. Di tempat yang telah ditentukan, pertukaran antara Claire dan Venegas pun dilakukan. Namun siapa sangka cuy, Venegas ternyata tak datang sendirian, melainkan ia datang bersama dengan ratusan para pendukung partai oposisi yang berada di bawah naungan Eduardo. Alhasil kekacauan pun terjadi. David dan Claire akhirnya berhasil kabur bersama dengan Venegas menuju ke istana negara. Menyadari mereka tak mungkin masuk ke istana melalui pintu biasanya, Venegas pun membawa David dan Claire melalui terowongan rahasia yang telah ia bangun beberapa tahun silam. Nampaknya ia sadar betul jika suatu saat nanti dirinya akan semakin terancam dan membutuhkan akses keluar masuk istana yang hanya diketahui oleh dirinya saja. Sementara itu, Johnny yang tengah bersantai di ruang kerja Venegas tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan pamannya itu. Terlebih David yang datang bersamanya pun turun menodongkan pistol ke arah Johnny bersama dengan Claire yang menyiarkan keadaan di sana secara langsung melalui ponselnya. Venegas yang tahu betul betapa polosnya Johnny lantas mencoba menyadarkan keponakannya itu. Dan benar saja, Johnny pun langsung tersadar dan luluh dengan semua perkataan yang diucapkan oleh Venegas. Namun suasana seketika berubah saat Jenderal Martinez tiba-tiba muncul dan menodongkan pistolnya ke arah Venegas. Alhasil aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Dalam aksi tersebut, Venegas yang sempat tertembak akhirnya berhasil selamat karena terlindungi oleh jas anti peluru yang ia kenakan. Sementara Martinez akhirnya ditembak matoy oleh Presiden Paldonía itu. Namun malang bagi si Johnny. Ia yang sempat terlibat baku tembak malah harus meregang nyawa setelah mendapat beberapa kali tembakan dari Martinez. Dengan penuh haru, pria lugu itu pun lalu menghabiskan napas terakhirnya di pangkuan Venegas. Tak lama kemudian muncul beberapa penjaga istana yang langsung menodongkan senjata mereka ke arah Venegas. Mereka nampaknya sempat dihasut oleh mendiang Martinez untuk membunuh presiden mereka sendiri yang akan digantikan oleh Johnny. Uniknya, di momen tersebut Venegas malah mengeluarkan pidatonya. Di waktu yang sama juga sejumlah anak buah Cohors mulai berdatangan dan siap menembak matoy Venegas dan yang lainnya. Namun secara ajaib dengan skill seperti yang dimiliki oleh Naruto, pidato Venegas yang singkat tadi ternyata mampu menyadarkan semua prajuritnya. Alhasil, aksi baku tembak antara komplotan pemberontak dan prajurit istana pun tak terelakkan lagi cuy. Dalam aksi tersebut, Venegas dan Claire menyelamatkan diri dengan dibantu oleh para prajurit di halaman istana. Sementara Mason kini harus berduel 1 lawan 1 dengan si Cohors.
Menariknya, saat Mason terpojok dan akan dieksekusi oleh Cohors, di saat yang sama juga muncul Claire yang langsung menghajar Cohors hingga terkapar. Momen menegangkan lainnya juga sempat terjadi. Prajurit istana yang mulai bertumbangan sempat membuat Venegas, Claire, dan Mason menjadi terpojok. Namun secara mengesankan, tiba-tiba muncul regu CDI yang berhasil memukul mundur para pasukan pemberontak itu dari istana. Nah, usai semua insiden yang menegangkan dan gagalnya upaya kudeta terhadap pemerintahan Venegas, kini dunia telah mengetahui fakta yang sesungguhnya dari negara Paldonia, yang kaya akan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Semua itu tentunya berkat kerjasama yang apik antara Venegas, Claire, dan Mason. Namun di luar dugaan, pencapaian tersebut tidak lantas membuat Venegas semakin gila akan kekuasaannya. Ia justru mengumumkan pengunduran dirinya jelang pemilihan presiden yang akan digelar dalam waktu dekat. Tak hanya itu, Venegas juga turut mengungkapkan tentang rencana investasi senilai 5 miliar dolar yang ia tujukan untuk rakyatnya. Mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga berbagai infrastruktur yang lainnya. Di waktu yang sama, pidato Presiden Paldonia yang disiarkan langsung di seluruh negara itu ternyata juga turut ditonton oleh Jesse. Disinilah ia akhirnya mengetahui bahwa Mason memang benar-benar sosok suami yang sangat bertanggung jawab. Ia telah berpamitan untuk bekerja sesuai ambisi dan keahliannya di bidang keamanan. Tentu saja dengan bayaran yang sangat besar atas tugasnya tersebut. Keesokan harinya, Mason pun membuktikan janjinya untuk pulang dengan selamat. Ia kali ini datang dengan diantar orang suruhan dari Venegas dan langsung disambut dengan girang oleh istri dan anaknya. Kebahagiaan keluarga kecil Mason ternyata tak berhenti sampai di situ saja. Venegas yang merasa sudah banyak terbantu oleh Mason akhirnya memberikan kejutan pada mantan pasukan khusus tersebut. Tak tanggung-tanggung, kali ini Presiden Paldonia itu mentransfer uang senilai 5 juta dolar atau 77 miliar rupiah sebagai rasa terima kasihnya kepada Mason. Sontak hal tersebut jelas disambut dengan sangat gembira oleh si Mason. Bahkan ia pun langsung menggagas ide untuk berlibur dengan keluarganya selama beberapa waktu. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika suka dengan cerita kali ini, jangan sungkan untuk share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.